Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Laserni Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Kalau kemarin saya sudah unboxing dan review internal filter yang ini, jadi hari ini saya akan bandingkan antara internal filter dan filter gantung seperti itu. Jadi saya akan kasih tahu kelebihan dan kekurangannya menurut saya pribadi ya guys. Jadi kedua filter ini ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau beli filter untuk akuariumnya, bagusan filter internal seperti ini atau filter gantung seperti itu. Jadi hari ini saya akan sedikit jelaskan kekurangan dan kelebihannya menurut pengalaman saya selama ini. Oke, jadi filter internal ini ada banyak model. Salah satunya yang seperti ini dan satu lagi seperti ini. Ini sudah saya unboxing, sudah saya review di video sebelumnya. Silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi, nanti saya kasih linknya. Dan untuk filter gantung juga kayaknya ada beberapa jenis juga yang punya skimmer kayak gitu. Tapi saya akan bandingkan dua produk ini aja, dua jenis filter ini aja, karena ini yang saya punya dan terutama yang itu udah lama saya pakai. Dan yang filter seperti ini sama saja cara kerjanya seperti ini, bentuknya aja yang beda. Jadi kekurangan dan kelebihannya saya rasa hampir sama lah sama ini ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan kekurangan dan kelebihan dari filter internal. Yang pertama saya akan jelaskan dulu kekurangan dari filter internal ini menurut saya pribadi ya guys. Jadi yang pertama, filter ini nggak direkomendasiin untuk ikan-ikan yang kotorannya banyak seperti contoh ikan mas koki. Kenapa nggak direkomendasiin? Karena ikan koki itu kotorannya banyak sekali, makannya banyak, kotorannya banyak, sehingga takutnya kotoran yang mengendap di dalam filter ini, di dalam media filternya ini akan mencemari air dalam akuarium sehingga mengakibatkan ikan kita itu mati. Jadi itu salah satu kekurangannya. Lalu kemudian internal filter ini nggak ada skimmernya, nggak ada surface skimmernya, jadi nggak bisa membersihkan air atau kotoran yang ada di permukaan air ya, di permukaan akuarium. Jadi kotoran-kotoran yang mengambang itu nggak akan difilter atau nggak akan dihisap ke dalam filter ini kalau kotorannya itu nggak tenggelam. Ini saya bandingkan dengan filter gantung ya guys. Jadi jangan bandingkan dengan filter-filter yang lain. Andainya teman-teman mau beli, mana yang lebih bagus antara filter internal dengan filter gantung. Oke, selanjutnya kelebihan dari filter ini, dari kita beli itu kita nggak perlu lagi membeli media filter, kita nggak perlu lagi menyiapkan box untuk media filternya. Jadi kita bisa langsung pakai, buka box bisa langsung celupin. Lalu media filternya juga kita bisa modifikasi, bisa ganti-ganti. Jadi kalau teman-teman mau tetap menggunakan filter seperti ini untuk ikan mas koki, sebenarnya bisa aja, walaupun saya nggak rekomendasiin. Tapi kalau terpaksa harus pakai ini, teman-teman harus rajin-rajin membersihkan media filternya atau mengganti media filternya kalau sudah kotor. Itu aja kelebihannya dan kekurangan dari filter internal ini. Dan untuk ukuran filter ini ada yang kecil, ada yang besar. Ini yang besar, kalau teman-teman mau yang kecil dan wattnya juga kecil, teman-teman bisa beli yang kayak gini. Yang kayak gini juga, yang model kayak gini juga ada yang besarnya, ada yang 1000 liternya. Ini 200 liter per jam. Kalau ini 1000 liter per jam. Oke, sekarang kita langsung ke filter gantung. Nah, filter gantung ini mereknya Amara. Ini 5 watt dan jumlah air yang dipompa per jamnya itu sebanyak 280 liter per jam. Oke. Ini modelnya AA501. Nah, sekarang saya akan bahas kelebihannya dulu dari filter gantung ini menurut saya. Yang pertama, media filternya itu berada di luar air. Jadi kita nggak khawatir kotoran-kotoran yang mungkin kita lupa bersihin media filternya itu mencemari air yang ada di dalam akuarium. Seperti contoh ini nggak saya bersihkan, sengaja saya nggak bersihkan. Teman-teman bisa lihat kotorannya banyak banget. Jadi kalau media filter sekotor ini berada di dalam air, itu dikhawatirkan mencemari air dalam akuarium. Itu kelebihan yang pertama. Lalu kedua, kelebihannya filter gantung ini ada surface skimmernya seperti ini. Jadi kotoran-kotoran yang ada di permukaan air, misalkan minyak atau bekas pakan yang tidak dimakan oleh ikan, itu bisa dihisap melalui surface skimmernya itu. Oke, itu aja kelebihan filter gantung ini dibanding dengan internal filter seperti ini.
Ada satu kekurangan dari filter gantung ini yang menurut saya sangat fatal, yaitu ketika kita ingin menyalakan atau menggunakan filternya, kita harus masukkan air dulu ke dalam box yang ada di atas itu untuk memancing agar air yang di dalam akuarium itu naik ke atas. Jadi kalau nggak dimasukin air dulu dalam boxnya itu, air yang ada di akuarium itu nggak akan naik. Jadi apa yang fatal dari ini, yaitu ketika mati lampu ya guys. Jadi kalau mati lampu, kalau kita lagi di rumah, oke, kita bisa masukin air ketika lampunya hidup lagi. Tapi kalau kita lagi nggak di rumah, maka airnya itu nggak mau naik, mesinnya akan nyala terus menerus dan filtrasi nggak berjalan, yang ada mesinnya rusak. Kalau masih baru-baru, airnya memang naik walaupun agak lama, tetapi kalau kesini makin lama itu airnya itu nggak mau naik lagi kalau nggak dipancing atau kalau nggak dimasukin air dulu ke dalam box yang di atas. Itu pengalaman saya selama ini ya guys. Setiap mati lampu saya harus masukin air dulu, walaupun saya tunggu airnya tetap nggak naik. 10 menit 15 menit airnya tetap nggak naik, ya mau nggak mau harus dipancing ya guys. Jadi kebayang kalau kita lagi pergi keluar kota ninggalin akuarium dengan filter seperti ini dan filternya menyala tanpa air, maka mesinnya akan rusak. Oke teman-teman, itu aja perbandingan antara internal filter dengan filter gantung. Yang ini memang saya baru beli, tapi selama ini saya menggunakan yang ini. Ini juga sama dengan filter yang ini, bentuknya aja yang beda. Jika teman-teman ada tambahan untuk kelebihan dan kekurangan dari kedua filter ini, silahkan tulis di kolom komentar. Apa yang saya sampaikan di sini itu berdasarkan pengalaman pribadi selama ini, jadi saya sharing ke teman-teman. Jadi mungkin akan membantu buat teman-teman yang baru mau beli filter, baru mau punya akuarium, memelihara ikan gitu kan, mana filter yang bagus antara kedua filter ini. Jadi kelebihan dan kekurangannya udah saya jelasin. Jika teman-teman ada kritik, masukan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.